Jumlah akademisi di Eropa meminta Komisi Eropa menggunakan pengaruhnya demi menekan UE terkait pemberian dana pada sejumlah universitas di Israel. Tidak kurang 160 akademisi dari 21 negara Eropa telah memberikan surat terbukanya kepada Komisi Eropa. Surat tersebut intinya melarang pemberian dana program Horizon Eropa kepada universitas di Israel karena telah melakukan tindakan kekerasan dan pendudukan terhadap wilayah sah Palestina. Dalam suratnya, para akademisi meminta badan tersebut untuk lebih menekan institusi akademik Israel yang dituduh terlibat dalam rezim pendudukan militer, kolonialisme, pemukim, dan apartheid Israel. Salah satu isi di dalamnya berbunyi bahwa lembaga akademis Israel terlibat dalam kekerasan terhadap Palestina secara luas dan sistematis. Penting untuk memperluas larangan dana penelitian Eropa untuk memasukkan lembaga Israel yang terlibat dalam pelanggaran Israel terhadap hak asasi manusia Palestina dimanapun mereka berada. Demikian bunyi surat tersebut. Program pendanaan yang dikenal sebagai Horizon Eropa adalah program penelitian dan inovasi terbesar di Uni Eropa dengan anggaran sekitar 112 miliar dolar. Adapun penandatanganan surat tersebut datang dari beberapa akademisi, Universitas Edinburgh, Institut Teknologi Massachusetts, Universitas Oxford, Universitas Paris, Nanterre, dan Universitas Westminster, dan beberapa akademisi lain. Sementara itu, sejumlah akademisi bergabung dengan sejumlah lembaga lainnya menyerukan boikot akademik terhadap Israel. Pada bulan Mei lalu, ada 400 afiliasi Universitas New York menandatangani surat yang menyerukan non-kerjasama dengan kampus NYU Tel Aviv. Sebelumnya, ratusan karyawan di Amazon, Google, dan Apple meminta raksasa teknologi untuk mendukung hak Palestina dan memutuskan hubungan dengan militer dan badan intelijen Israel. Lebih dari 600 musisi juga memboikot pertunjukan di Israel, sehingga berakhirnya pendudukan Palestina. Konflik Israel-Palestina memang sampai sekarang masih terus berlanjut. Serangan terbaru Israel yang terjadi di Gaza menewaskan sedikitnya 248 warga Palestina, termasuk lebih dari 60 anak-anak. Banyak lembaga hak asasi internasional meminta penyelidikan mendalam terhadap peristiwa ini karena dianggap sebagai saksi genosida dan apartheid. Uni Eropa tak berpihak lagi ke Israel dan beri peringatan keras atas kekerasan pemukim Israel ke warga Palestina yang makin barbar. Uni Eropa menyatakan sangat prihatin atas apa yang terjadi pada warga Palestina yang telah dilakukan pemukim Israel terhadap warga Palestina di tepi barat. Mereka menyerukan agar warga Palestina memperoleh perlindungan dengan cepat. Pernyataan yang dirilis kantor Uni Eropa, mereka menyoroti satu insiden penyerangan di Desa Pemuda, khawatir dengan pemukim ilegal Israel yang merusak jalan pertanian dan tanah yang mengarah ke Desa Pemuda dekat Kufr Nimeh, sebelah barat Ramallah yang dimiliki oleh organisasi mitra kami Syarik, ungkapnya. Menurut mereka, jalan sepanjang 2,7 km yang dirusak para pemukim Israel biasa digunakan para petani, warga desa, dan pengunjung Desa Pemuda. Desa ini melayani ratusan pemuda Palestina di tepi barat yang harus dilindungi setiap saat, katanya. Pada Kamis lalu, Perdana Menteri Palestina Muhammad Shayeh telah menerima kunjungan utusan khusus Uni Eropa untuk proses perdamaian Timur Tengah Stephen Koopmans di Ramallah. Pada kesempatan itu, Shayeh menekankan pentingnya Uni Eropa memainkan peran aktif dalam melindungi potensi solusi dua negara untuk mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Shayeh mengkhawatirkan prospek solusi dua negara mengingat pelanggaran sistematis dan konstan yang dilakukan Israel. Pelanggaran tersebut antara lain percepatan proyek pemukiman ilegal, perampasan tanah warga Palestina, dan serta berlanjutnya instruksi ke Masjid Al-Aqsa. Uni Eropa mengatakan sepanjang tahun lalu jumlah pembangunan unit pemukiman Israel di Yerusalem Timur meningkat 2 kali lipat. Peningkatan pada tahun 2021 khususnya dari 3 pemukiman yakni E1 Atarot dan Lower Ekidet merupakan penyebab keprihatinan yang serius. Uni Eropa juga menekankan mereka telah berkali-kali menyerukan Israel agar menghentikan semua aktivitas pemukimannya di wilayah Palestina yang diduduki. Mereka pun meminta Tel Aviv membongkar pemukiman-pemukiman liar yang dibangun warga Israel di wilayah Palestina sejak Maret 2001. Rusia geram pada Israel.
Zionis, jangan ganggu Palestina. Putin berjanji hentikan serangan ke Palestina yang dilakukan oleh Zionis Israel. Beberapa waktu lalu seperti diketahui Israel melakukan penyerangan terhadap warga Palestina yang sedang melakukan sholat subuh di Masjid Al-Aqsa yang mengakibatkan ratusan orang terluka. Akibat insiden tersebut membuat Presiden Rusia Vladimir Putin marah besar. Hal itu terkait dengan kejadian yang terjadi di Palestina yakni di Masjid Al-Aqsa. Penyerangan yang dilakukan tiba-tiba oleh Israel terhadap jemaah itu sangat membuat Rusia geram. Pasukan Israel menyerang jemaah yang sedang salat dengan peluru karet, bom suara dan gas air mata, sehingga para jemaah pun berhamburan keluar dari masjid. Kemudian Vladimir Putin suatu kesempatan berjanji akan terus berupaya menghentikan serangan Israel kepada Palestina. Tidak hanya mendukung Palestina, Rusia juga menganggap serangan yang dilancarkan oleh Israel menimbulkan ancaman langsung ke negara beruang merah tersebut. Hal itu membuat Rusia berjanji bisa melakukan penyerangan kepada negara Zionis itu yang tidak henti-hentinya melakukan kekerasan pada sipil Palestina yang tak biasa dan juga mengganggu ibadah umat muslim yang juga berhubungan baik dengan Vladimir Putin ataupun Rusia. Bagaimana menurut pendapat kalian? Sementara itu, seperti diketahui Rusia dan Israel juga memanas akibat Putin menegaskan akan membubarkan suatu lembaga Yahudi di Moskow. Hal itu membuat Israel geram dan tidak percaya jika Rusia melakukan langkah sejauh itu terhadap negara Zionis ini.